Assalamualaikum Sobat Trip, ketemu lagi bareng kami Elva Zatrip. Gimana nih, udah siap menjelajah wahana-wahana ekstrim di Dufan? Tapi jangan salah, wahana menarik lainnya buat anak-anak juga tersedia banyak di sini. Orang dewasa pun bisa turut mendampingi atau menikmati. Yuk kita mulai jelajah Dufannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol subscribe supaya tetap semangat berbagi informasi menarik lainnya. Terima kasih. Seperti biasa, perjalanan dimulai dengan membuka rute Google Map tercepat kalian. Pokoknya ikuti terus arahannya ya. Sempat juga kami tersesat. Kok tempat bukanya sepi seperti ini ya? Berarti itu kita salah arah. Gak apa-apa, paling tersesat di sekitar itu juga. Tempat yang benar, pintu gerbangnya seperti ini. Ramai sekali pokoknya ya. Nah, di sini kita mulai scan barcode tiket Dufan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Oh ya, semua tiket Dufan ini sudah sistem online ya. Untuk lebih jelasnya, boleh simak di akhir video ini. Di sini juga kita sekalian membayar tiket parkir mobil. Nah, sekarang kita mulai masuk mencari tempat parkir. Lumayan luas juga ya area parkirnya. Di sini banyak terdapat penjual makanan, minuman, topi, kacamata, termasuk jas hujan untuk di dalam nanti. Lumayan lah ya, hanya 10.000 saja. Oke, lanjut menuju pintu masuk wahana Dufan. Di sini ada pemeriksaan tas ya. Lalu masuk ke lorong tiket untuk tap atau scan barcode tiket yang terakhir kalinya. Oke, waktunya menjelajah wahana nih. Pastikan kita sudah tahu wahana apa saja yang mau kita jelajah. Karena di sini terdapat lebih dari 30 wahana dan tidak mungkin semua wahana bisa kita nikmati karena keterbatasan waktu tentunya. Yuk kita mulai jelajah wahananya. Bismillah. Wahana yang pertama lokasinya tepat berada di pintu masuk Dufan. Namanya adalah ontang-anting atau web singer. Ayunan di atas ketinggian ini memang cukup menegangkan, tapi selalu bikin kita happy dan cocok buat semua usia. Kita akan terbang ke awan ke sebuah ketinggian sambil berayun-ayun dengan kecepatan tertentu. Seru sekali loh, apalagi jika menaikinya beramai-ramai sehingga suasananya jadi semakin seru. Konon wahana ini ada sejak aku usia 7 tahun atau sekitar tahun 87-an. Wah, pokoknya naik ini sensasi rasanya tidak berubah dari dulu. Kelihatannya aja kayak yang citel, tapi pas naik, Masya Allah, seru banget, tetap menegangkan pastinya. Lanjut ke wahana yang kedua, ini menurutku adalah wahana paling menyeramkan, paling horor, dan paling ekstrim menurutku. Gimana enggak, kalau wahana tornado cuma punya satu poros, wahana ini punya 2 poros di mana satu porosnya akan memutar 5 baling-baling dan satunya lagi di tiap baling-baling akan berputar lagi. Subhanallah, pokoknya rasanya udah campur aduk, udah kayak semut yang terperangkap di baling-baling, cuma bisa pasrah, merem, tarik nafas, sesekali teriak, hingga pada satu titik tertentu udah nggak ada suara lagi yang bisa keluar. Saking lelahnya jiwa dan raga merasakan bener-bener rasanya dibanting, diputer-puter, dibolak-balik, lalu diayun-ayun. Alhamdulillah, sensasinya benar-benar luar biasa. Pokoknya benar-benar nggak nyesel, tapi kayaknya nggak mau-mau lagi. Cukup sekali itu aja Dan ini memang cocok bagi penantang adrenalin karena ini memang wahananya benar-benar luar biasa seru banget. Ini aja aku naik ini karena diajak oleh anakku yang kecil. Ya gimana lagi, nggak ada pilihan daripada ngelepas dia sendiri, nggak tega juga Ini suasana antriannya ya sob, meskipun banyak yang mengantri tapi udaranya lumayan sejuk karena banyak kipas angin yang aktif di sana. Jangan lupa mengabadikan momen sebelum naik ke atas Lanjut ke wahana selanjutnya, yaitu wahana kolibri yang menawarkan sensasi terbang layaknya burung kolibri sekaligus berputar 360 derajat dipadukan dengan gerak naik turun secara perlahan. Ini kita yang mengemudikan ketinggiannya ya, dan ini cocok buat anak-anak maupun orang dewasa. Lanjut ke wahana yang keempat, yaitu turbo drop. Ini hampir sama dengan wahana histeria ya, namun ini versi mininya. Dan ini aman buat anak-anak serta dewasa karena ketinggiannya hanya sekitar 8 meter saja. Tapi untuk anak-anak lumayan juga sih ya, agak berteriak-teriak ketakutan
Lanjut ke wahana selanjutnya yaitu wahana sejuta umat yaitu arung jeram. Ini adalah wahana yang paling wajib kita datengin kalau ke sini karena kita bisa melepas penat dan lelah sambil basah-basahan. Masya Allah. Awalnya aku kira anakku bakal panik, tapi ternyata dia sangat enjoy sekali. Alhamdulillah. Maklum lah ya, namanya ini pertama buat dia dan tentunya kita harus selalu berdoa sebelum permainan supaya lancar semuanya. Masya Allah. Sebagai informasi, wahana jeram ini mengalir sepanjang kurang lebih 325 meter. Termasuk wahana favorit karena di sini kita nggak perlu jauh-jauh merasakan sensasi rafting. Dan di sini juga cukup asik dan menegangkan karena kecepatan alirnya juga lumayan deras. Sempat kena zong juga sih saat kita tiba-tiba disuruh berfoto bersama, lalu saat kita membalikan badan tiba-tiba biar kita diguyur sama air yang cukup deras, akhirnya basah semua deh. Alhamdulillah. Ganti gaya seru ya. Tuh kan basah semua. Hahaha. Wow, pokoknya seru banget deh di sini. Alhamdulillah. Pokoknya jangan lupa cobain wahana ini ya kalau main ke Dufan, dan jangan lupa foto sambil basah-basahan. Hehe. Wahana selanjutnya yaitu para layang. Gak harus repot-repot naik gunung nih untuk merasakan sensasi terbang ala-ala para layang. Tuh agak miring-miring gimana gitu. Wahana ini tentunya bisa memacu adrenalin dan keseruan tersendiri. Pokoknya pastikan tinggi badan kalian di atas 120 cm ya. Oke, lanjut ke wahana selanjutnya yaitu kereta misteri. Sayangnya kami tidak sempat masuk ke sana, tapi intinya wahana ini menawarkan sensasi menaiki kereta cepat berupa roller coaster di zaman abad 19. Pokoknya sepanjang perjalanan nampak mencekam dan suasananya sangat gelap serta menegangkan sekali. Konon katanya siapapun yang masuk ke kastil ini tidak bisa keluar dengan mudah kecuali dengan menaiki kereta cepat untuk menghindari serangan para serigala di sana. Wah, seru banget ya kelihatannya. Lanjut ke wahana air selanjutnya yaitu Niagara. Ini merupakan salah satu wahana favorit sejak aku SD, selalu naik ini. Wah, pokoknya sensasinya nggak pernah berubah deh. Mulai dari memasuki terowongan yang di dalamnya terdapat beberapa orang suku Indian. Lalu kemudian kita akan memasuki terowongan yang kedua, ketiga, dan seterusnya hingga kita sampai ke guha, dan di sini kita siap-siap terkena cipratan air ya. Selanjutnya kita akan naik terus menanjak hingga ketinggian sampai 20 meter, dan ini kita akan menggunakan perahu kayu berkapasitas 4 orang. Yuk kita sama-sama naik ke atas. Bismillah. Udah mulai naik nih di puncak Sobat Trip. Bismillah, kita mulai meluncur ke bawah. 1, 2, 3, ya. Alhamdulillah akhirnya meluncur dengan selamat Sobat Trip. Jangan lupa untuk kalian membawa kamera handphone. Hati-hati ya karena di sini cipratan airnya cukup kuat. Kecuali untuk kalian yang membawa GoPro, sama saja juga harus tetap berhati-hati ya. Untuk kalian yang mau mencetak hasil foto selama menaiki wahana di atas, bisa langsung ke ruang pencetakan foto. Ukuran kecil harganya Rp50.000, sedangkan yang besar Rp75.000. Wah, pokoknya seru banget ya, bisa kenalan juga sama kakak-kakak yang ramah ini di sana meski hanya sebentar saja. Alhamdulillah. Lanjut ke wahana selanjutnya yaitu rumah ajaib Ranggo-Ranggo atau lebih dikenal dengan rumah miring. Pokoknya di sini siap-siap pusing dan teroleng-oleng sendiri gitu deh. Tuh, kenapa makanya banyak orang berlarian? Karena kalau kita nggak buru-buru, nggak jalan cepet, kita bisa jatuh. Pokoknya seru banget deh di sini. Kalian harus coba ya dan rasakan sensasinya berada di rumah miring tersebut.
Lokasinya tepat berada di depan wahana Niagara. Lanjut ke wahana selanjutnya, yakni wahana yang paling ekstrim kedua, yaitu tornado. Tapi rasanya untuk kali ini saya mau jadi penonton saja Sobat Trip. Yuk kita sama-sama saksikan atraksi kehebohan mereka di atas kursi panas tornado. Nah ini dia, mulai diangkat ke atas dan siap-siap dibolak-balikan di ayun-ayun. Dulu sebelum ada wahana baling-baling, tornado ini merupakan wahana pemacu adrenalin paling ekstrim hingga batas maksimal. Tapi kelihatannya tetap saja ya, nampak mengerikan juga. Tidak hanya merasakan seluncuran dengan putaran 360 derajat, lintasan turunan dan tanjakan yang tinggi serta curam menikung mampu membuat penumpangnya berteriak-teriak histeris. Pokoknya wahana ini patut dicoba buat kalian yang ingin uji nyali dengan wahana-wahana ekstrim yang luar biasa keren di sana, Masya Allah. Sebagai catatan, wahana-wahana ekstrim seperti ini sangat tidak dianjurkan untuk mereka para ibu hamil, penderita vertigo maupun lemah jantung. Oke, selamat mencoba wahana-wahana ekstrim di Dufan ya. Jangan lupa selalu berdoa sebelum wahana dimulai. Lanjut ke wahana berikutnya, yaitu poci-poci. Pokoknya di sini kalian akan menjelajahi dunia teko serta cangkir raksasa yang berputar-putar ke sana kemari. Wahana ini cukup instagramable juga ya, cocok untuk segala usia. Lanjut ke wahana ekstrim berikutnya, yaitu histeria. Wahana yang berkapasitas 24 orang ini akan melemparkan kita ke atas hingga ketinggian 60 meter dalam waktu beberapa detik saja. Subhanallah. Sepertinya ini adalah definisi cinta diangkat setinggi langit lalu dihempaskan ke bumi. Hehehe. Kalian berani coba? Jangan lupa tarik nafas dulu ya. Lumayan juga loh pemandangannya dari ketinggian 60 meter. Hehe. Wahana lainnya yang sayang untuk dilewatkan adalah kora-kora atau perahu raksasa yang siap mengayun-ngayunkan kamu maju dan mundur, mulai dari kecepatan rendah, kecepatan sedang, hingga kecepatan tinggi yang bikin kamu teriak happy sekaligus histeris. Waduh, seru sekali ya. Buat kamu para penyuka wahana yang memacu adrenalin, cobain deh duduk paling ujung lalu rasakan ayunan-ayunan yang paling ekstrim yang tentunya dapat membuat kamu semakin berteriak histeris di sana. Hehe. Di sebelahnya ada wahana ikonik Dufan yang paling senior, yaitu Biang Lala. Sayang sekali kami gak sempat naik wahana ini, padahal pengen banget loh melihat pemandangan sunset saat sore hari di sana. Pasti cakep banget deh. Konon wahana ini merupakan kincir raksasa tertua di Indonesia yang diresmikan bertepatan dengan pembukaan Dufan pada tahun 1985. Wah, wahana ini ternyata legendaris juga ya. Wahana lainnya yang sayang untuk dilewati adalah Gajah Beleduk. Tokoh Flying Dumbo yang disukai oleh anak-anak ini tentunya akan membawa mereka seolah terbang ke negeri dongeng. Oh iya, orang dewasa juga boleh menikmati wahana ini loh. Selanjutnya ada wahana baru, yaitu Rumah Riana. Ini merupakan wahana di mana pengunjung akan diajak memecahkan teka-teki misteri yang di dalamnya tentunya banyak terdapat kejutan-kejutan yang mengagetkan sekali. Sayangnya kami tidak sempat ke sana karena antrian yang panjang. Kalian berani coba? Wahana selanjutnya yaitu wahana Ice Age Arctic Adventure yang merupakan wahana pertama di Asia setelah sebelumnya ada di Jerman. Wahana ini merupakan perpaduan antara Niagara dan Istana Boneka.
Suhu dan suasana di dalam ruangan juga dibuat dingin mirip dengan masa atau zaman es. Konon menjelang penerjunan perahu yang terakhir akan ada kepala dinosaurus yang seolah bersiap akan menerkam para pengunjung. Wah, seru banget ya. Sayang sekali waktu kami ke sana wahananya sudah tutup. Masih di kawasan yang sama, di sini juga terdapat wahana lainnya yaitu Kon-Tiki. Di wahana ini kita akan menaiki kapal raksasa seolah-olah akan berpetualang ke zaman es. Wahana ini mirip dengan kora-kora ya, namun tidak berayun sampai 90 derajat. Meskipun begitu, gerakannya lumayan juga membuat detak jantung pengunjung lebih cepat. Untuk kalian yang mau bernostalgia dengan indahnya masa kecil, jangan lewatkan dengan wahana komedi putar yang berhiaskan lampu warna-warni ini. Cakep banget ya. Wahana terakhir yang sayang untuk dilewatkan yaitu alap-alap atau mini roller coaster. Permainan kereta luncur dengan kecepatan tinggi ini cukup mengobati kalian yang belum sempat menaiki wahana ekstrim halilintar. Cobain deh sensasi meliuk-liuk serta naik turun dari kereta dengan kecepatan yang lumayan tinggi ini. Pokoknya lumayan bikin jantung deg-degan dan ketagihan juga, hehe. Oke Sobat Trip, itu tadi beberapa review wahana permainan seru yang ada di Dufan. Sayang banget ya, nggak semua wahana bisa kita jelajahi, seperti karavel, istana boneka, halilintar, zigzag, ombang-ombang, kincir-kincir, dan masih banyak lagi. Di Dufan ini juga menyediakan banyak gerai makanan dan minuman. Untuk harga makanan dan minumannya bisa kalian cek di kolom deskripsi ya. Selain makanan dan minuman, di sini juga tentunya disediakan fasilitas toilet dan terdapat beberapa musola yang lumayan besar juga di sini. Musola yang lebih luas letaknya dekat dengan wahana istana boneka. Di sini juga tersedia toko oleh-oleh atau souvenir khas Dufan ya. Oh ya, untuk kalian yang malas mengantri, ada fasilitas fast track di mana kalian tidak perlu mengantri. Harganya Rp300.000 untuk sekitar 20 wahana yang ada di Dufan. Di sini juga tersedia fasilitas skuter listrik, harganya Rp125.000 per jam. Mobil-mobilan anak-anak juga ada juga loh di sini, harganya Rp30.000 per 5 menit. Saat asar tiba, semua wahana nampaknya berhenti dan kita diberi kesempatan untuk mendengarkan lantunan azan. Masya Allah, syahdu banget. Untuk pembelian tiketnya cukup mudah ya, kita tinggal mengunjungi IG mereka yaitu Info Dufan. Selanjutnya pilih tiket online, lalu ikuti step by step cara pembelian tiket di sana. Hingga akhirnya kita mendapatkan barcode yang dikirim melalui WhatsApp mereka. Cukup satu orang saja ya yang mendaftar untuk membeli tiket. Nanti kita akan mendapatkan beberapa barcode tiket untuk anggota keluarga yang lain. Dufan ini buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai pukul 5 sore. Khusus untuk tanggal 25 Juni kemarin buka mulai pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Oke Sobat Trip, itu tadi pengalaman kami seru-seruan di Dufan. Semoga bermanfaat, bisa menghibur dan menjadi referensi liburan kalian. Mohon maaf bila ada salah kata ya. Oh ya, jangan lupa dukung kami dengan tombol subscribe supaya tetap semangat berbagi informasi menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.